Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga diberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing nenek moyang kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Berdirinya saya di sini sebagai MC. Saya akan membacakan susunan acara hitobah pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, gema wahyu ilahi dan terjemah. Ketiga, doa setelah zikir. Keempat, acara inti. 5, lain-lain. Keenam, nasihat dan bimbingan dari Ayah Nanang. 7, penutup. Marilah kita buka acara hitobah pada malam hari ini dengan membaca basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lanjut menginjak acara yang kedua, yakni gema wahyu ilahi dan terjemah yang akan dibacakan oleh Mas Adam dan Mas Anam. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha
qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin yang melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambahkan keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Semoga mengena di hati kita semua. Lanjut menginjak acara yang ketiga, yakni doa setelah zikir yang akan dibacakan oleh Mas Jamal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa setelah zikir, diawali dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masida. Terima kasih atas pembacaan doa setelah zikirnya. Semoga apa yang kita cita-citakan dan kita inginkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut menginjak acara yang kelima, yakni yang keempat, yakni acara inti yang akan dibacakan oleh Mas Ibrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan hingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barokah ini.
kedua kalinya salawat serta salam yang tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Di sini saya sedikit menyampaikan sholat tahajud. Sholat tahajud dilakukan di sepertiga malam sebelum kita bangun tidur. Kita lakukan sholat tahajud sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya. Tidak terbatas sholat tahajud, juga bisa disebut qiyamul lail. Di saat orang-orang sedang tertidur lelap, waktu itu kita gunakan untuk mendekatkan kita kepada Allah dengan berdoa, berzikir, dan beristighfar untuk memohon kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Muslim, sesungguhnya di dalam sholat malam ada satu yang ketika orang-orang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah berikan itu berlangsung setiap malam. Allah memerintahkan umat muslim untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Jika kita tak sengaja terbangun di sepertiga malam, mungkin Allah ingin bertemu kita, maka gunakanlah waktu tersebut untuk memohon ampunan. Dan semoga dijauhkan dari siksa api neraka, juga selamat dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan. Secara intinya, semoga apa yang telah dibacakan tadi oleh Mas Ibrahim bisa kita buat untuk motivasi diri kita untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menginjak acara yang kelima, acara inti yang akan disampaikan oleh Mas Naidi. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya lil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membimbing nenek moyang kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni Adinul Islam. Saya sebagai lain-lain akan mengoreksi acara kitobah pada malam hari ini. Yang pertama, Gema Wahyu Ilahi sudah cukup bagus. Untuk terjemahannya jangan terlalu cepat untuk membacanya, pelan-pelan saja. Untuk yang kedua, doa setelah zikir ini agak kurang persiapan
kan sudah dibilang dari minggu kemarin, sudah dijelaskan, sudah diberitahu, maka dipersiapkan mulai dari minggu kemarin. Untuk doa salat zikir tetap minggu depan Mas Jamal. Untuk acara inti sudah bagus, meskipun melihat teks sedikit sudah bagus. Untuk audien sudah cukup bagus. Untuk MC juga sama doa salat zikir, kurang persiapan. Jadi untuk MC tetap minggu depan Mas Lana. Dan nutulen sudah bagus. Dan cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengoreksiannya. Semoga acara hitobah pada malam hari ini lebih baik dari minggu yang sebelumnya. Menginjak acara yang ke-6, yakni bimbingan atau nasihat dari Ayah Nanang. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Al-ayah sadaqallahul azim. Bersyukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka pembelajaran hitobah sebagai bekal kelak untuk anak-anak semua menghadapi masa depan. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas bimbingan serta petunjuk beliaulah zaman jahiliyah sudah terhapuskan menuju dinul Islam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum ayah menyampaikan materi tentang prinsip akidah muslim dan prinsip akidah seorang muslim terhadap non-muslim, mari kita kirim doa dulu. Pertama kita tujukan kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Orang tua yang sudah meninggal tidak butuh kiriman nasi, tidak butuh kiriman berkat. Yang mereka butuhkan adalah doa dari anak-anaknya. Yang kedua kalinya kita doakan pengurus, pengasuh, donatur, semua pihak yang terlibat di LKSA ini, semoga beliau-beliau istiqomah dalam membimbing anak-anak semua, istiqomah dalam memberi donatur kepada anak-anak semua, sehingga anak-anak tetap bisa berjalan dengan lancar dan melanjutkan pendidikannya. Yang ketiga, kita doakan diri kita. Halo, kita doakan diri kita yang sedang lesu, ayo bangkit, semangat, jangan ngantuk. Yang capek dibuka temannya, yang ada masalah semoga Allah memudahkan dan memberikan solusi terbaik untuk masalah itu. Semoga yang lagi ada hajat besok pulang ya, besok pulang manfaatkan sebaiknya silaturahim kepada keluarganya ayah, keluarganya ibu, terutama yang sudah meninggal ya. Nah ini bekal tak sampaikan untuk menghadapi ketika sampean di kampung halaman menghadapi ketemu orang-orang Nasrani. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih anak-anak. Prinsip akidah muslim terhadap non-muslim. Prinsip berarti tidak bisa ditawar. Prinsip berarti suatu pokok yang harus dipegang teguh. Pertama adalah dinul Islam. Apa? Tak ulangi apa? Dinul Islam, agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang diridhoi oleh Allah SWT. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad membawa risalah Islam, bukan risalah yang lain. Cuma mungkin beda istilah pada waktu itu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 disebutkan, ada yang hafal? Al-yauma A'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu wa atmamtu. Jabatan. Didengarkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Ini ayat terakhir turun ketika haji wada, haji perpisahan. Sebelum Rasulullah akhirnya setelah haji wada pulang dan sakit yang saya ceritakan ukasa yang nyambuk, gak jadi nyambuk Rasulullah itu. Anak-anak, ayat terakhir yang turun ini artinya adalah al-yauma, pada hari ini akmaltu lakum, aku pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu Islam, dan aku rela bahwa Islam sebagai agama satu-satunya. Jadi sudah diparipurna. Islam sebagai agama terakhir. Tidak ada agama lain. Bagaimana ahlul kitab? Yahudi, Nasrani. Periode sisanya sudah lewat. Yahudi itu namanya Nabi Musa. Nabi Isa berapa tahun selisihnya dengan Rasulullah? 1529 atau berapa kemarin? Pokoknya 2023 Masehi itu dikurangi 1443. 1500 sekian kemarin saya hitung sama anak-anak itu. Itu selisihnya itu sudah ketika Islam datang bahwa sebagai amanat terakhir, kalau orang betul-betul imani Injil, dia akan buka Injil Barnabas di halaman-halaman terakhir menyatakan bahwa sesungguhnya nanti agama terakhir dibawakan oleh seseorang yang bernama Ahmad. Bukan Muhammad, di bahasanya Injil itu, Ahmad. Terus juga seorang pendeta yang menyuruh paman Nabi SAW, paman ayahnya Ali, paman Abu Thalib ketika diajak dagang, pendetanya namanya siapa itu? Buhairo menyatakan, wahai pamannya anak ini, apakah kamu tadi perjalanan mengalami kepanasan? Tidak. Rasulullah itu setiap kali perjalanan dilindungi oleh awan sehingga tidak kepanasan. Terus dilihat tanda tanya lagi, Nabi Muhammad ketika melakukan perdagangan itu sangat jujur, tidak ngapusi. Maka akhirnya gini, wahai paman anak ini terlihat tanda-tanda kenabian, maka segera bawa pulang, jangan dilanjutkan berdagang. Kenapa? Nanti kamu kalau ketahuan orang-orang Yahudi, anak ini akan dibunuh karena anak ini akan menjadi pemimpin besar dunia, yaitu seorang nabi. Makanya saking sayangnya kepada Nabi Muhammad, pamannya langsung bawa pulang, perdagangannya tidak dilanjutkan. Namanya pendetanya Buhairo. Oke. Selanjutnya adalah Al-Quran sebagai kitab terakhir. Setelah Islam sebagai agama terakhir, di mana pegangannya adalah kitab suci Al-Quran. Di dalam kitab Al-Quran mencakup Injil, terus Taurat, Zabur. Zabur oleh Nabi siapa? Bagus. Musa kitabnya? Nabi Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu lembaran-lembaran disampaikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa sebelum Taurat. Injil Nabi Isa, betul. Kitab-kitab itu semua ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai
kitab terakhir. Khatamul Anbiya wal Mursalin itu penutup para nabi dan rasul Nabi Muhammad. Kalau Al-Qur'annya itu kitab yang terakhir. Siapa yang tahu Al-Qur'an yang bunyinya sesungguhnya aku Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan aku yang menjaganya. Inna nahnu Babas, bukan itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan aku yang menjaga. Bagaimana cara menjaganya Al-Qur'an, Mas? Ya, baju biru, kotak-kotak. Ya, Samen. Baju biru ya. Bagaimana Allah menjaga Al-Qur'an? Iya, Samen. Allah menjaga Al-Qur'an dengan menitipkan kepada para hafidho, penghafal Al-Qur'an putra dan penghafal Al-Qur'an putri. Makanya ketika ada mushaf baru turun, para hafidho itu diterjunkan langsung untuk mengecek selisih sak huruf ketok, sak alif tok ketok. Ini keliru, langsung revisi. Dan sekarang sampai stres orang kafir. Gimana mau taati Al-Qur'an? Tidak bisa, karena yang menjaga sendiri itu Allah, yang punya kitab. Dilanjutkan bahwa di dalam surat Al-Qur'an surat ke-3 Al-Maidah ayat 68, dan kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Taurat itu bahasanya sekarang itu perjanjian lama, perjanjian baru itu Injil. Tapi semua sudah dibenarkan, ditutup di dalam Al-Qur'an. Makanya ketika ada orang pengiman Injil, pengiman Taurat, ketika ketemu ayatnya bahwa sesungguhnya agama terakhir agama Islam, mereka masih akan masuk Islam. Sudah banyak kan di YouTube Zakir Naik bagian mengupas itu, bagaimana kebohongan Injil segala macam itu, karena mereka merekayasa. Selanjutnya adalah Taurat dan Injil sudah dihapus, ditelepon sudah menjadi Al-Qur'an. Tidak bisa. Dan Allah sendiri akan menjaga Al-Qur'an itu. Selanjutnya ketika Islam sebagai agama yang benar, kedua didampingi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup seorang muslim yang beragama Islam. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin. Makanya la nabiyya wa rasula ba'da. Tidak ada nabi dan rasul sesudah itu. Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Kenapa orang Yahudi membenci seorang Nabi Muhammad? Kenapa seorang orang Nasrani membenci? Kalau Yahudi gini, dulu Nabi Ibrahim istri yang pertama siapa? Hajar ya. Ibu Hajar itu punya anak namanya Ishak. Nabi Isa itu keturunannya semua nabi. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, sampai terakhir Nabi Musa. Sedangkan istrinya Nabi Ibrahim yang satunya yang dapat hadiah dari ini ceritanya gini, Nabi Ibrahim itu hijrah ke suatu negara. Di situ negara itu ketika rajanya, ketika ada orang cantik, pasti diambil menjadi istri. Lah istrinya Nabi Ibrahim itu cantik, harus datang kepada raja itu, ternyata Allah mengabulkan sehingga kagum. Akhirnya dikasih hadiah satu lagi perempuan, namanya ibunya Ismail, Ibu Hajar dan Ibu Sarah. Ibu Sarah itu bisa disebut ada yang mengatakan pembantu budak. Nah itu menemani Nabi Ibrahim, akhirnya sama-sama hamil. Ibu Sarah akhirnya melahirkan Ismail keturunannya turun, tidak ada nabi lagi, langsung masuk ke Bani Israil, lahirlah Nabi Muhammad. Persepsinya Yahudi, Nabi Muhammad turunannya seorang budak pembantu. Makanya orang-orang Yahudi itu kan paling tidak suka sama orang-orang Muslim karena nabinya bukan dari keturunannya. Coba nabinya dari keturunannya, pasti mereka beriman langsung. Hanya kesombongan.
Bukankah kesombongan tidak boleh dalam Islam? Hanya itu saja sebenarnya. Dan mereka mengakui sebagai bangsa yang paling hebat. Memang iya, bangsa Yahudi itu diberi kelebihan yang luar biasa. Makanya ketika dia mengaku paling luar biasa, ketika di Eropa dibantai habis-habisan oleh bangsa Jerman yang terjadi Holocaust, pembantaian suku Yahudi habis-habisan karena mereka sombong. Bangsa Arya yang membunuh itu karena mereka tidak mau disaingi. Akhirnya lari ke Palestina, mengakui Palestina sebagai negaranya, menjajah negerinya. Itu sejarahnya seperti itu. Nabi Ismail tidak ada turunan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dari Bani Israil. Nabi Muhammad sebagai Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, tidak ada yang lain. Saiki ana wong ngaku aku nabi, gendeng. Kita wajib tidak percaya. Aku rasul, aku mari ngimpi ketemu malaikat Jibril. Bohong. La nabiyya wa rasulah ba'da. Nabi penutup nabi-nabi yang lain. Jadi prinsipnya itu jelas. Islam sebagai agama kita dengan kitab suci Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai penyampai risalah Islam melalui wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sunnahnya Rasulullah itu apa? Perkataan, perbuatan, tindak tanduk itu semua adalah disebut sunnah. Yang terakhir, saya mau tanya anak-anak semua, saya membekali anak-anak semua ketika pulang besok, meskipun Natalan hari ini tanggal 25, bagi mereka yang natalkan, ketika sampean mendapatkan undangan untuk perayaan Natal bersama, kalau di sini otomatis nggak bisa. Kalau di rumah besok ya diundang, Natalan sama aku. Jangan sekali-kali berangkat. Apalagi mengucapkan selamat Natal. Dulu mereka duluan ya ngasih paketan paketan THR, cuan, ampau, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dikasih uang, kita kasih beras, dikasih parcel. Ketika Natal besok saya ketika temu itu ya tak bales sebagai ucapan terima kasih. Tidak, Bu. Ketika sampean mengucapkan selamat Natal berarti sampean mengakui. Bukankah Nabi Isa sampai saat ini masih hidup? Masih di langit yang pertama kan ya? Nanti akan turun membasmi Dajjal kan? Nah, yang kemarin yang disalib itu siapa? Yudas Iskariot yang diserupakan Nabi. Itu muridnya Nabi Isa yang ke-12. Kenapa dia disalib? Persepsinya Kristen itu seperti ini. Bukankah manusia itu penuh dosa? Bukankah anak Nabi Adam yang pertama yang membunuh saudaranya siapa namanya? Qabil yang membunuh itu berdosa. Makanya untuk menebus itu Nabi Isa disalib sehingga orang yang masuk Kristen dosanya sudah tertanggung oleh yang disalib tadi itu. Makanya orang Kristen ngakunya tidak punya dosa karena dosanya sudah ditebus dengan salib itu. Itu yang salah. Saya ini Yudas, enggak, wajahmu serupa dengan Isa, kamu Isa. Enggak, saya Yudas. Nabi tidak bisa dinaikkan Allah ke langit pertama, Yudas diserupakan wajahnya tersalib dan dianggap sebagai penebusan dosa. Makanya sampai mlebu Kristen gak ada dosa. Sehari ini wong Kristen, pada setiap manusia itu punya malaikat raqib atid yang selalu mencatat amal baik dan buruk kita. Betul? Ya, jadi pesan besok meskipun Natalan sudah hari ini, kalau ada teman Nasrani ketemu, enggak usah mengucapkan selamat, enggak usah selamat. Aku Natal enggak ucap selamat. Sepurane agama saya melarang, selesai. Kotoran enggak sudah, enggak usah terpanjang. Itu urusan akidah. Lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jelas? Terima kasih. Ada yang tanyakan? Cekap. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.